sidang juga kan? Iya, kita kembali di kontra Pak Rasman, silakan. Iya. Terima kasih Bang Firman Eza ya. Mudah-mudahan nanti saya nyusul lagi nih sama Pak Firman. Lagi harap cemas ini tampaknya. Dalam konstruksi hukum kita semua paham, terutama Adinda saya Emerson, bahwa kita selalu berkata presumption of innocence, praduga tidak bersalah, dan equality before the law, kesamaan di mata hukum. Karena itu maka saya dari sekian banyak kasus yang saya tangani, Pak Setia Novanto ini memang rada-rada unik orangnya. Apa uniknya? Nah, misalnya dulu kita tahu Papa minta saham, begitu gencarnya itu, tekanan itu kepada beliau. Satu waktu saya ketemu beliau di ruangan, beliau sangat nyaman, nyantai, tidak ada masalah. Cool saja. Sehingga Bang Ruhut pernah sindir saya di sini, Man, kamu sudah ikut gaya Novanto. Kenapa? Karena dia cool. Apa yang saya mau katakan bahwa kita nggak ngerti strategi apa yang dimainkan beliau di luar beliau sebagai klien. Itu, dan kita akui itu. Dan strategi lobby sana sini. Pada waktu itu memang kami, Bang Firman dan teman-teman, beliau mengambil keputusan itu seketika untuk mengundurkan diri pada waktu MKD sedang berlangsung. Bukan karena posisinya sudah sangat terdesak gitu ya? Tapi kita tidak diinfokan gitu. Sehingga kita waktu itu kewalahan, kita kejar informasi karena keputusan mendadak. Tapi baliklah, menurut saya kaitan dengan EKTP yang beberapa waktu yang lalu Pak Setia Novanto sudah dijadikan, katakanlah ya hampir setengah dari status tersangka itu karena dicekal. Dan saat itu Yoris Raweal sudah mengatakan bahwa ini akan status tersangka sehingga akan ada munaslup dan lain sebagainya. Saya kira dari aspek pendekatan hukum bahwa KPK telah berani mengambil langkah maju untuk mentersangkakan seorang Setia Novanto yang notabene yang hari ini ada pertama ketua DPR RI, yang kedua ketua partai politik besar. Dulu ketika beliau ketua DPR RI, orang tidak akan berpikir dia akan kembali lagi. Tapi pada waktu itu saya melihat bahwa pada saat tertentu beliau kemudian ada orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi sehingga kedudukan beliau kembali menjadi ketua DPR RI. Nah, konon saat ini, saya melihat bahwa aspek pendekatan hukum KPK harus punya bukti yang kuat. Karena saya meyakini dan sekaligus mendorong agar Golkar melakukan upaya hukum pra-peradilan atas tersangka Setia Novanto ini. Pertama, kenapa? Karena apa? Penjelasan dari Irman, penjelasan dari terdakwa sekarang yang ada di katakan di pengadilan tipikor itu kayaknya saya lihat hampir tidak dapat dibuktikan kapan diserahkan itu barang. Dan itu tidak kecil. Apakah 500 juta yang disangkakan, 500 miliar yang disangkakan kepada Pak Novanto atau 2,3? Ini kan pertanyaan besar. Karena di situ Pak Agus Raharjo mengatakan 2,3 triliun dari 5, sekian triliun. Padahal kita mendapat informasi beredar di masyarakat luas Pak Setia Novanto itu menerima sekian ratus miliar, kemudian partai politik. Nah, saya berharap maka kedua-dua institusi ini cantik ini. KPK harus bisa membuktikan di pra-peradilan dan Golkar dia juga dengan keperkasaannya dengan para pendekar hukumnya kita membuktikan bahwa apakah Pak Novanto terbukti atau tidak. Saya berharap ini ada instrumen hukum yang kedua seperti Budi Gunawan dengan Pak Setia Novanto versus KPK. Ini penting untuk kita cermati. Saya ke Emerson dulu lagi Pak Lusius. Itu dia, banyak kan orang yang mengatakan Pak Setia Novanto ini manusia setengah dewa begitu ya. Jangan main-main KPK. Kalau kemudian alat bukti yang nggak kuat nanti akan kalah di peradilan. Tidak hanya setengah dewa. Dulu Detik, salah satu media online menyatakan Pak Setia Novanto tanda kutip seperti belut gitu ya. Di beberapa kasus dia lolos. Cesi Bank Bali, kemudian kasus impor beras, terakhir Papa minta saham. Proses-proses yang tanda kutip ingin menjerat Setia Novanto baik mekanisme hukum maupun juga lewat politik di Mahkamah Kehormatan Dewan itu akhirnya lolos begitu saja gitu ya. Nah, cuma kebetulan kasus ini ditangani oleh KPK, beda sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan. Nah, ini juga pertaruhan seperti Bang Rasman bilang, apakah Setia Novanto atau misalnya KPK punya bukti yang cukup kuat untuk menjerat itu. Kalau saya pribadi dengan beberapa pengalaman memantau kasus yang ditangani KPK, hampir 95% kasus yang ditangani oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka itu
berhasil di tingkat pengadilan, artinya dihukum, dinyatakan bersalah. Kan kalaupun bicara tapi soal ada juga yang pra-peradilannya pra-peradilan kan paling tidak 2 ya, Bang Rasman dengan kasus Budi Gunawan, kemudian Hadi Purnomo yang itu dinyatakan proses penyidikannya dianggap cacat gitu ya oleh hakim pra-peradilan. Dan dalam hal ini penetapan Pak Setia Novanto sebagai tersangka sama sekali tidak didahului dengan adanya bukti baru. Ya kalau bukti baru kan hanya KPK yang tahu. Dia bilang bahwa KPK dia punya bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Terus terang sebenarnya kita juga terkejut ya. Kok tiba-tiba agak kaget. Saya pikir ini mungkin Setia Novanto urutan yang keberapa. Tiba-tiba jadi urutan yang keempat gitu ya. Nah, ini yang saya pikir juga harus dibuktikan oleh KPK kan sudah dikatakan ada indikasi pengacara akan mengajukan pra-peradilan untuk Setia Novanto. Nah, kita tinggal buktikan saja, walaupun sebenarnya kita sendiri nggak terlalu firm dengan pengadilan saat ini, gitu. Oke. Anda mengamati sekali ya. Saya yakin Anda mengamati proses persidangan IKTP dengan banyaknya yang ada yang kemudian mencabut keterangan sebelumnya dengan berliku-liku dengan ini mega korupsi dan lain sebagainya. Kalau mudahkah begitu ya KPK menyusun bukti untuk kemudian nanti menghalau atau men-challenge pra-peradilan yang sudah pasti akan diajukan oleh? Ya kalau dilihat dari beberapa proses persidangan kan tadi ada upaya membantah misalnya dari Pak Setia Novanto, saya tidak kenal awalnya Irman dan Sugiarto, tapi kemudian di persidangan itu berbeda gitu dengan yang dikatakan. Tidak kenal dengan Andi Narogong, padahal faktanya mereka pernah berbisnis tahun 2009 terkait dengan kaos partai politik misalnya begitu. Nah ini kan kesaksian-kesaksian yang tidak sinkron antara Pak Setia Novanto. Saya nggak tahu Pak Setia Novanto lupa atau membantah itu. Nah di beberapa saksi itu juga menyebutkan misalnya ada Johannes gitu ya, menyebutkan ada permintaan sekitar 7% gitu ya untuk seluruh proyek IKTP ini untuk masuk ke salah satunya ke Andi Narogong dan juga misalnya Setia Novanto. Jadi kalau bukti-bukti sudah berseliweran. Nah cuma memang kita harus ingat ada 2 kasus. Ada Miriam yang kemudian berupaya menghalang-halangi, dianggap menghalang-halangi, dan kemudian ada satu juga dari politisi Partai Golkar yang berupaya menghalangi. Nah kekhawatiran di publik ya apakah betul Setia Novanto terbukti atau misalnya terlibat dalam kasus IKTP-nya? Tidak, itu memang prosesnya bisa kita ikuti di 2 kasus ini atau ada kasus-kasus yang lain. Karena di kasus IKTP kan menarik. Itu melibatkan 103 pelaku, 52 itu ada politisi. Jadi ini baru berapa persen, artinya nggak nyampe 10% kasus ini. Dan pertanyaan besarnya adalah mengapa Setia Novanto ditetapkan saat ini? Kalau dianggap kingmaker kan harusnya ditetapkan belakangan begitu ya. Nanti saja itu dijawab begitu ya. Kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi.